A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ini kenapa saya buka dengan ayat ini? Penting sekali. Dan Ibrahim diuji oleh Tuhannya beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ini kata-katanya jelas sekali ya. Apa? Qala, kata Allah, ini kami ja'iluka, akan menjadikan kamu linnasi imama. Kami akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ini janji Allah kepada Ibrahim. Jadi Allah berjanji kepada Ibrahim, aku akan jadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim nawar. Qala, kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucuku? Nah, makanya ada doa yang bagus kan dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kalau doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, termasuk anak cucunya. Satu yang dipaksa oleh Nabi Ibrahim kepada Tuhan apa? Minta dijadikan dia sebagai ahli sholat beserta anak cucunya, kan gitu. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, Quran ya. Tidak ada pemaksaan Ibrahim kepada Tuhan atas permintaan yang lain kecuali minta dijadikan ahli sholat beserta anak cucunya. Nah, sholat apa? Sholat itu adalah menyadari kehadirannya. Jadi Ibrahim sedang meminta kepada Tuhannya, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadikan aku yang selalu orang yang sadar akan kehadiran-Mu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Kalau Tuhan meninggalkan kita udah gak bernapas dong kita. Betul? Iya, makanya hebat tuh Allah itu. Kamu melakukan keburukan tetap bernapas. Kamu melakukan kejahatan tetap bernapas. Apapun yang kamu lakukan tetap aja napas ada. Hebat ya? Luar biasa. Itulah cinta kasihnya Allah. Ya? Baik, bukan itu tema kita. Masuk dulu ke sini ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu ini ja'iluka linnas imama, menjadi imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim mengatakan, bagaimana dengan anak keturunanku? Dan Allah mengatakan, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku tidak pernah mengenai orang-orang yang gelap. Zalim itu gelap. Jadi ini ada persyaratan. Kalau janjiku ingin ditunaikan, kata Allah, syaratnya satu, kamu harus ada dalam terang benderang, jangan berada dalam kegelapan. Saya sudah jelaskan ya, kegelapan itu dua. Satu, serakah pada yang diinginkan. Dua, membenci yang tidak kita ingin. Itulah keserakahan. Jadi sebetulnya keserakahan pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan, itulah kotoran batin yang membuat batin kita gelap gulita. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk bisa menerima perubahan. Tong hayang didinya wae, tong hayang kitu wae. Ya, gitu. Nah, apa kuncinya kok Nabi Ibrahim bisa jadi imam bagi seluruh manusia? Apa kuncinya? Lihat ayat berikutnya dulu. Jadi yang ini hanya janji dari Allah, Ibrahim akan dijadikan imam bagi seluruh manusia. Baik, kita lihat. Wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amnan. Dan ingatlah ketika kami, ini terusannya. Kalau yang tadi itu ya Al-Baqarah 124. Yang ini Al-Baqarah 125, ini terusannya. Nah, dijanjikan untuk menjadi imam bagi seluruh manusia, tetapi masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat kamu berkumpul. Kumpul siapa dengan siapa? Nah, ini banyak yang salah kaprah.
Karena selalu saya berkumpul manusia dengan manusia. Salah. Sebetulnya rumah tempat berkumpulnya kamu dengan aku, kata Allah. Itu yang namanya jamaah. Di mana berkumpulnya? Di rumah yang Allah ciptakan. Di situ kita ketemuan, kata Allah. Di situ kita kumpul, kata Allah. Baiti itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah sudah dijelaskan oleh Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman. Itulah rumahku. Itu rumah yang harus kita kunjungi setiap saat. Kalau kita berkunjung ke rumah itu, Allah sudah siap menunggu kita. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu gapura? Jangan mangut-mangut kalau nggak tahu. Kalau 17 Agustus pasti dibuatkan gapura. Betul? Lah, kenapa leluhur kita bikin gapuranya kok 17 Agustus? Karena 17 itu angka keramat. Bukan sekedar kemerdekaan bangsa, tapi 17 itu adalah sarana untuk memerdekakan diri, jiwa. Kuncinya cuma 2, 17, 10 dan 7. Itu kuncinya. Makanya kalau kita menggunakan kunci untuk meniti ke dalam diri, maka gapuranya selalu terbuka. Gapura dari gafur, gafur itu ampunan. Jadi pintu gapura itu pintu ampunan. Kenapa dibuat 17 Agustus? Mungkin banyak yang nggak tanya tentang itu. Padahal itu simbolik saja di leluhur kita. Kalau kamu ingin merdeka jiwamu, ingin merdeka batinmu, maka kamu harus menggunakan 17. Makanya surat Al-Isra nomor 17. Karena Isra itu perjalanan meniti ke dalam diri. Panggih jeung jati diri nganjang ka pageto. Gitu. Maka siapa yang sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, maka kebenaran itulah yang akan membebaskannya. Makanya orang yang sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, maka dia menjadi bebas, merdeka. Gitu ya. Nah, disinilah ya, aku, kata Allah, telah menjadikan rumah itu tempat kita kumpul loh. Gitu. Siapa Ibrahim? Ya Ibrahim itu bukan hanya sosok manusia di masa lalu. Kalian pun hari ini bisa menjadi Ibrahim. Makanya selesai kita cerita Ibrahim, berhenti cerita Ibrahim, lebih bagus menjadi Ibrahim. Cerita Ibrahim namanya learning to know. Menjadi Ibrahim, learning to be. Menjadi Ibrahim. Selama ini kita cuma cerita Ibrahim. Oh dulu Ibrahim. Buat apa cerita masa lalu? Makanya foto kan haram. Karena foto selalu tentang masa lalu. Udah selesai masa lalu, tinggal sejarah kok. Bagaimana kita sekarang menjadi Ibrahim di kehidupan yang sekarang? Dunia sekarang perlu Ibrahim yang baru. Perlu reinkarnasinya Ibrahim. Agak serius ya kita bicara ini. Pakai fisika, pakai ayat, agak serius kuliah kita hari ini. Kita lanjut ya. Rumah itulah rumah yang paling aman, kata Allah. Maka di sini dikatakan wa idza'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Rumah itu yang paling aman. Tidak ada di luar diri kita yang paling aman kecuali di rumah itu. Aduh, kalau sudah tahu cara masuknya ke rumah itu aman. Betul? Iya, aman. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya apa? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Keren banget ayat ini. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, ditangkap ayat ini keliru lagi. Di Mekah ada makom Ibrahim, adanya di luar Ka'bah. Pada sholat di situ, padahal itu adalah area tawaf. Makanya setiap yang sholat di situ diusir sama polisi, tarik. Jalan maksudnya, tong sholat idinya, dengarti, dipanggil torik, aduh sekarang saya dikasih nama sekarang, pulang dari Mekah ganti nama, jadi atorik, tolol. Eta teh jalan cek orang Arab teh tong didinya.
Makanya banyak yang diusir, tapi tetap aja pada sholat di sini. Karena pakai ayat ini yang keliru menerjemahkannya. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Apa artinya? Sholatlah kamu di level Ibrahim. Makom tuh level. Jadi kalau kamu mau sholat di level Ibrahim, gimana caranya? Loh, Ibrahim itu baru sholat setelah jumpa dengan jati dirinya. Makanya beliau mengucapkan ya kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu diucapkan oleh beliau tepat pada saat beliau sudah menyaksikan bintang, bulan, matahari di langit terdekatnya. Kan itu, sehingga ucapan beliau itu penuh tanggung jawab. Jadi gimana kalian supaya sholatnya seperti Ibrahim? Ya kenali jati dirimu. Masuki langit terdekatmu, biar ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Setelah itu ucapanmu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nyambung langsung ke alam ahadiyah. Gitu. Makanya ya leluhur kita mengajarkan sudut pandang untuk melihat proses penciptaan. Ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, ada alam wahidiyah, ada alam arwah. Turun lagi ke bawah, ada alam amsal, ada alam ajsam. Yang paling bawah adalah alam insan kamil. Nah, ketujuh alam itu ada pada diri manusia. Makanya hanya manusia yang bisa menjangkau ketujuh alam itu. Manusia bisa menjangkau martabat tujuh alam itu. Karena manusia yang diberi alatnya. Makanya beruntung kalian jadi manusia. Kalau tahu cara menggunakan tubuhmu sebagai kendaraan untuk bisa menjangkau tujuh martabat alam itu. Tapi kalau jadi manusia tidak bisa menggunakan itu keunggulan manusia, summa rodadnahu asfala safilin. Jadi aspal. Jadi aspal. Ya. Hidung, kepanasan, dijejekan ke mobil, ya udah, hidupmu terus aja seperti itu, hitam, gelap. Karena kita tidak memantaskan diri sebagai manusia yang sempurna. Nah, lalu kenapa saya bahas ini? Ini ada kaitan dengan proses perubahan tadi. Ibrahim itu akan dijadikan sebagai imamnya bagi manusia. Dan syarat untuk menjadi imamnya manusia, beliau harus bisa menyatu dulu, manunggal dulu dengan siapa? Dengan Tuhan. Di mana? Di rumah itu beliau harus berkumpul dulu di rumah yang aman tadi. Keren gak ayat ini? Makanya kalau kita mengikuti jejaknya Ibrahim, kita pun bisa mengalami ini. Bukan cerita, bisa mengalami ini. Makanya lihat ayat berikutnya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim. Apa perintah pada Ibrahim? Ini luar biasa. Apa? Antohiro baiti. Antohiro baiti. Bersihkan selalu rumahku. Rumah mana yang harus dibersihkan? Itulah kolbu. Rumahnya Allah yang sebenarnya. Jangan kau kotori. Bersihkan kolbumu. Bersihkan kolbumu. Karena di situ kau bisa tawaf. Di situ kau bisa sujud, di situ kau bisa ruku yang sebenarnya. Kalau kotor rumahnya, gak bisa tawaf, gak bisa ruku, gak bisa sujud. Jadi demikianlah cara Allah menyiapkan seorang pemimpin supaya siap dengan perubahan. Belum selesai, kita lanjut dulu. Sampai Ibrahim diajarkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Inilah ayat yang sangat luar biasa. Ini Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini bukan orang mati yang sudah mati dihidupkan, bukan. Ini orang yang hidup tetapi sesungguhnya hakikatnya mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Apakah di dunia ini semua orang yang kelihatan hidup itu semuanya hidup? Belum tentu. Bisa jadi ya, mohon maaf, kebanyakan mati. Mati kesadarannya.
Dia sibuk di dunia tetapi tidak digerakkan oleh Tuhan. Dia hanya digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dia lupa bahwa datang ke dunia itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya. Apa yang menggerakkan dia? Cuman rasa takut dan rasa cemas saja. Maka sibuk tetapi tidak ada hasilnya. Itulah orang mati. Kelihatan sibuk tetapi sesungguhnya dia mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Ibrahim minta kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Aku telah meyakinkannya Tuhan, akan tetapi agar kolbuku semakin mantap. Makanya di sini dikatakan walakin, ya, walakin layat ma'inna kolbi. Ini nggak bicara hati di sini, bicara kolbu. Karena hati dengan kolbu beda. Awas ya, hati tidak sama dengan kolbu. Orang yang menyampaikan hati dengan kolbu harus belajar bahasa Arab, sekaligus belajar bahasa Arab, bahasa Tuhan. Konyol itu, hati tidak sama dengan kolbu. Hati unta bahasa Arabnya bukan kolbu, bukan kolbul jumal, kobidul jumal, kibdahul jumal. Kolbu dengan hati beda. Kolbu itu adalah baitullah, sedangkan hati ada segumpal daging yang ada di sini. Gak ada urusan dengan spiritual itu. Yang ada urusan dengan spiritual adalah kolbu. Nah, walakin la yatma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Supaya kolbuku jadi mantap, supaya kolbuku jadi tentram. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Disuruh ngambil 4 burung dan dicincang. Itulah cara menghidupkan orang mati. Kalau burung dicincang, mati? Mati. Kok 4? Kok 4? Itulah. Yang dicincang kan 4. Betul nggak? Iya. Cincanglah penglihatanmu, cincanglah pendengaranmu, cincanglah pernapasanmu, cincanglah lisanmu, cincang yang 4. Mati tapi hidup. Keren banget ayat ini ya. Ini cara menghidupkan orang mati. Ambillah 4 ekor burung dan dicincang. Di mana cincangnya? Nih, luar biasa ya. Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian itu. Dicincangnya di bukit. Di bukit. Dicincangnya jangan di mana-mana, di bukit. Ya. Pusing-pusing sekalian, enggak apa-apa. Setelah dicincang di bukit, apa berikutnya? Kemudian panggillah mereka. Mereka akan datang kepadamu dengan segera. Hidup. Setelah dicincang 4 ekor burung, hidup. Bangkit kesadarannya, mengalami kiamat. Luar biasa. Inilah cara menghidupkan orang mati. Nah, makanya agak serius hari ini ya kuliah pakai Quran biar kelihatan di pesantren. Nah, setelah Ibrahim itu tadi akan dijadikan imam, kemudian beliau diundang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah untuk memanunggal bersama Allah, diajarkan cara untuk mencincang diri, ya, bagaimana cara membunuh ego itu, bagaimana cara membunuh keakuan diri palsu itu, sehingga beliau menemukan diri sejati yang asli. Berikutnya apa? Barulah Ibrahim keluar dari situ. Mulai beliau menata kehidupan. Apa yang ditata Ibrahim pertama kali? Lihat. Iz qala li abihi, dan Ibrahim berkata pertama kali kepada bapaknya, wa qaumihi, kepada kaumnya, ma hadhis, ya, ma hadhit tamasil. Tamasil itu amsal. Amsal itu umpama. Makanya sering diterjemahkan tamasil dengan patung. Nah, itulah tamasil tuh misal tuh amsal, umpama, berarti bukan yang beneran. Paham?
Nah itu sering diterjemahkan dengan berhala atau patung. Maka Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah patung sekali lagi bukan sesuatu yang di luar diri. Itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah sifat diri yang sulit berubah. Itu yang harus dikampakin. Nah ini masuklah ke tema kita ini, yaitu memasuki perubahan. Jadi kalau ingin memasuki, ingin merubah semesta ini, kuncinya satu, kampakin dulu dong. Kampakin dulu sifat-sifatmu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Semua orang di luar dirinya salah, semuanya masuk neraka, hanya dirinya yang masuk surga, begitu? Kampakin dulu tuh patung-patungmu. Karena itu awal perubahan, di situ merubah tuh ke dalam diri. Nah, ada ayat selanjutnya. Apa katanya? Maka Ibrahim membuat patung-patung itu hancur berpotong-potong, tak terkecuali patung-patung yang paling besar. Jadi yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mengubah semesta ini ketika beliau akan dijadikan imam apa? Ke dalam. Nah itulah bedanya pemimpin masa lalu dengan pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa lalu melakukan perubahannya ke dalam dulu, dan kebanyakan pemimpin masa kini melakukan perubahannya keluar. Hayang batu robah ari dirina mung. Teu meunang ta narkoba teh keur batur mah. Lanjut. Nah, jadi gimana caranya kita melakukan perubahan? Ini ada kata-kata bagus dari saya. Cinta lebih baik dari kemarahan. Setuju? Setuju apa tidak? Kalian suka nggak melakukan perubahan dengan marah-marah? Makanya kenapa selama ini situasi tidak berubah? Karena kalian melakukan perubahannya dengan cara marah-marah. Orang yang mau dirubah gelap, kemarahan juga kegelapan. Gelap dilawan gelap, atuh tambah poek. Harusnya kemarahan itu dilawan dengan cinta. Karena cinta yang bisa mengalahkan kemarahan. 1, 2. Harapan lebih baik daripada ketakutan. Betul? Betul? Gitu. Yang takut salah, yang takut sesat, selamanya salah dan sesat. Karena hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang berani salah, itulah yang akan meninggalkan kesalahan. Karena saat berani salah, ketika melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Gak enak ternyata melakukan kesalahan itu, maka dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, optimisme. Lebih bagus kan dari putus asa? Betul? Nah, mari kita lihat. Kemarahan, ketakutan, putus asa itu tidak akan pernah mengubah situasi. Yang bisa mengubah situasi itu cuma 3. 1 cinta, 2 harapan, 3 adalah optimisme. Pertanyaan saya, ada cinta nggak dalam diri kita hari ini? Ada? Ada harapan untuk berubah? Ada? Ada keyakinan bahwa saya bisa melakukan perubahan itu? Ada? Pasti akan berubah. Jadi marilah kita mencintai, marilah kita berharap, marilah kita optimis. Karena dengan itu kita bisa mengubah dunia. Itu. Nah, yang sulit berubah tidak punya ini. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa hidup adalah perubahan. Yuk kita lihat. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Setuju? Tidak mungkin ada kemajuan atau kalau tidak ada perubahan. Nah negara kita ingin jadi negara maju. Sok atuh berubah. Memang berubah itu sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Coba lihat.
Allah ingin menyuburkan tanah. Gimana caranya? Caranya gimana? Karena tanah nih di permukaan bumi ini sudah kurang unsur haranya, mineralnya sudah kurang, kata Allah, kamu nanam juga sudah tidak produktif lagi. Sabar, kata Allah, aku akan rubah nih supaya subur. Dong, gunung meletus. Berantakan. Tapi sekarang lihat itu di semua tempat di mana ada letusan gunung, subur, indah. Saya kemarin pergi ke Gunung Papandayan sama teman-teman yang mau jadi panitia untuk milad. Indah sekali ya ayah di sini, ya. Tanamannya kan subur sekali ya di sini. Lihat di bawah Gunung Papandayan itu, wah, kentang, kubis, kucai. Luar biasa. Naik lagi ke atas, pemandangannya indah tuh dari atas. Bekas letusan gunung, luar biasa. Berantakan nggak dulunya? Sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Begitulah cara semesta melakukan perubahan. Hebat nggak? Coba, di setiap ada letusan gunung, selalu ada tempat wisata. Betul nggak? Di Bandung ada Gunung Tangkuban Perahu. Kesana lagi di Ciwidey ada Kawah Putih. Di sana ada Gunung Merapi, saya juga udah ke sana. Naik jeep tuh ke atas. Luar biasa. Ada pemandian air panas. Di situ ada cottage, ada resort, ada hotel. Betul? Luar biasa. Pergi ke Garut, ada yang namanya Darajat Pas. Itu dari Kawah Darajat itu. Air panasnya luar biasa. Segar itu mandi di sana. Jadi perubahan itu seperti itu sifatnya. Sulit di awal, berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Nah, yang hari ini berantakan. Karena kalian nggak sadar bahwa sebetulnya proses belum selesai. Keluarlah di sini pesimisme, keluarlah di sini putus asa. Karena yang dilihat adalah kenyataan hari ini yang berantakannya. Padahal semesta sedang melakukan perubahan. Dan semesta itu tidak akan pernah membiarkan diri kita, tidak akan pernah kita dibawa oleh semesta untuk berubah. Cuman kita sering tidak ikut menari dengan tarian kosmik dari semesta ini. Betul? Akibatnya apa? Seperti kambing. Kalau diikat kemudian dia ikut sama yang nuntun, gak sakit. Tapi diikat kemudian merod, tidak mau ikut yang nuntun, sakit jadinya. Jadi sakit itu karena merod. Sakit itu karena gak mau ikut. Jadi sudah dituntun kita oleh Allah, tapi gak mau ikut Allah, sakit. Sudah dituntun sama Allah, gak mau ikut Allah, sudah gagal, bangkrut, menderita. Jadi semua penderitaan kita hari ini hanya alarm bahwa kita gak mau ikut Allah, gitu aja. Jadi itu alarm supaya kita pulang sebetulnya. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat mengubah pikiran mereka tidak bisa mengubah apapun. Masih ingat klausul saya? Nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan ditentukan oleh kata-kata. Kata-kata ditentukan oleh pikiran. Jadi sumbernya perubahan nasib adalah pikiran. Jadi oleh karena itu maka ingin melakukan perubahan dalam hidup, ubah aja pikiranmu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi ketika pikiran tentang masa lalu diubah, kan rubah. Semudah itu sebetulnya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Cuman kita kadang-kadang tidak menyadari. Mana pikiran, mana kesadaran. Sudah hidup bertahun-tahun sampai sekarang belum bisa membedakannya. Coba, gak luar biasa itu. Naon wae hirupna teh di dunya teh. Hayang nyaho teh kegiatan si eta. Naon wae hirupna gitu. Udah usia puluhan tahun
sudah di atas kepala 6, sengaja saya kepala 6 karena saya baru kepala 5, biar saya nggak masuk. Sudah di atas kepala 6, ini belum bisa membedakan mana pikiran, mana kesadaran. Naon wae atuh. Kamana wae gitu saya pengen nanya. Naon wae atuh pagawean teh. Luar biasa ya. Jika kita tidak berubah, berarti kita tidak tumbuh. Dan jika kita tumbuh, berarti kita tidak hidup. Dan ciri hidup mah tumbuh. Ciri tumbuh berubah. Itu pohon beringin yang saya lempar itu. Itu dulu dilempar oleh saya, dilempar begini sama potnya, itu ke situ. Kenapa saya lempar? Karena ini dulu belum ada bangunan. Jadi saya melempar aja, lempar udahlah biar tumbuh gitu. Itu rasa terima kasihnya luar biasa. Dilempar aja tumbuhnya kayak gitu. Dan sekarang jadi pelindung untuk itu, coba lihat, udah segede gitu. Kenapa dia berubah? Dulu saya lempar, sekarang boro-boro ya saya bisa melempar dia, nyabut aja udah nggak bisa. Betul nggak? Udah kokoh kayak gitu. Berubah nggak? Berubah. Kenapa berubah? Karena dia tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena hidup. Jadi hidup, tumbuh, berubah, itu ciri hidup. Paham? Hidup, tumbuh, berubah. Mati, cicing wae, terubah. Ari ngaku hirup. Lucu ya? Kayaknya saya katanya, ari kamu teh hirup ente. Ciri orang hirup itu tumbuh dan berubah. Itu ketemu saya 2 tahun yang lalu ngeluh. Ketemu lagi 2 tahun berikutnya ngeluh. 4 tahun berikutnya ngeluh. Naon wae atuh maneh teh. Ari ngaku hirup. Padahal ciri hidup itu adalah tumbuh dan berubah. Tumbuh tidak, berubah tidak. Saya kasih tahu para sahabat, tumbuhnya fisik kita itu tidak disebut pertumbuhan sebetulnya. Karena pertumbuhan itu tumbuhnya kedewasaan kita. Karena kalau ngukur pertumbuhan dari fisik loba nu karolot. Kalah jiga bubudakeun. Iya. Aing ngaku mah kolot, tapi bubudakeun. Tah eta loba teuing ulin jeung momobilan. Iya. Ya, yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri sini. Kalau kalian masih bubudakeun, loba teuing nyoo momobilan. Yang sebelah kanan lamun bubudakeun keneh, loba teuing nyoo orok-orokan. Karena itu ya terjebak oleh permainan. Tidak dapat pelajaran dari permainan ini. Jadi yang sebelah sini bubudakeun, ibu budakeun. Nu ieu mah resepna orok-orokan, nu ieu mah resepna momobilan. Gitu. Disebutna teh ku budak ayeuna mah apaan? Mager. Saya juga gaul, tahu anak muda. Karena punya anak gadis, mager, malas gerak. Sudah mager fisiknya, iya, udah tidak berhenti makan. Mager juga mentalnya. Ini kalau sudah mager urusan mental, ini luar biasa. Maaf ya, saya tuh menghargai kalian yang datang ke tempat ini. Saya yakin ya, kalian tuh orang-orang yang mau berubah, yang sadar kalau kalian ada dalam kegelapan, sadar bahwa sebetulnya di tempat sana ada cahaya. Ketika sadar bahwa kita ada dalam kegelapan, maka kita akan menemukan cahaya. Tapi orang yang tidak sadar kalau selama ini dia tinggal dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Jadi saya kasih tahu ya, Allah itu akan menghendaki orang-orang yang punya kehendak. Kalau kalian mau berubah, semesta akan menyediakan sarana untuk perubahan itu. Percayalah, di mana ada keinginan, di situ akan ada jalan. Ini jalan dibukakan luar biasa. Ya, keren ya. Jadi saya ucapkan selamat deh. Walaupun masih mager-mager, tapi lumayan lah. Udah datang di sini berarti udah mau berubah.
Kenapa mau berubah? Sian disebutkan paeh.